Oke, selamat siang teman-teman. Jumpa lagi di channel saya, Sulaiman Channel. Oke, di video saya kali ini si Ninja kuning ada keluhan teman-teman ya. Setelah 3 bulan atau 4 bulan yang lalu motor ini selesai diambil. Sekarang bulan 11 kurang lebih. Setelah motor ini mampir, dia mengeluhkan motor ini merebet. Nah, padahal waktu saya belajar kok nggak merebet, dan dia mungkin menyangka, dia ngomong, "Mas, mungkin kampas koplingnya, soalnya kapan hari saya pakai kabel kampas koplingnya putus." Terus setelah kabelnya saya ganti baru, selang beberapa hari kok tiba-tiba merebet nih tiap kali masuk gear kayak gitu. Oh iya deh, ditinggal lah sama dia. Saya tinggal dulu ya Mas ya. Kebetulan dia punya saudara di dekat rumah saya, tetapi asli motor dari Sleman. Dan di situ saya nggak begitu menghiraukan karena sudah malam, itu jam 8 atau jam 9 malam beliau antarkan ke rumah saya. Dan paginya waktu saya bawa ke tempat kerja saya mau saya kerjain, lah kok waktu masuk satu saya lepas koplingnya, atau jangan dilepas koplingnya tetap saya tahan, saya belayer saja sudah berebet teman-teman, seperti kehabisan bensin. Jadi seperti kok gini, saya kira bensinnya telat. Coba saya netralkan lagi, saya blare lagi, barangkali karena semalaman nggak hidup, karbunya telat nih, karena sudah lama nih nggak diservis. Nih bisa lihat kondisi karbunya sangat kotor. Nah tuh, tapi setelah saya blare normal, masuk gigi lagi kok berebet lagi. Akhirnya saya buat jalan lah saya buat jalan kok gak mampu jalan motor ini. Waduh, kenapa nih motor? Akhirnya setelah dengan berbagai usaha dan sampailah ke tempat kerja saya, dan saya menyangkal bahwa motor ini penyakitnya ada di kelistrikan ya, entah itu dari apa atau apa, dan juga dari pengapian, entah itu dari apa ataupun apa. Dan di sini nggak berlama-lama saya tunjukkan ya, kurang lebih berebetnya seperti ini, gejalanya seperti ini. Dan untuk proses perbaikannya next saya buatkan video lagi, karena untuk membongkar ini semua nanti kalian malah bingung kalau dari awal. Jadi saya ambil yang utamanya. Bila kejadian seperti ini, kejadiannya biasanya terjadi di ini, itu mesti dirabat dulu biar kalian nggak bingung. Ini saya taruh dulu videonya ya agak jauh biar kalian bisa tahu teman-teman ya, kalau masuk persneling itu seperti apa. Oke teman-teman, ini saya coba motornya saya hidupin, saya masukkan persnelingnya, kopling nggak saya lepas. Kalian dengarkan nanti suaranya gitu teman-teman ya. Bentar ya. Semoga saja kalian kedengaran teman-teman ya. Nah ini hidup ya teman-teman ya, atau mungkin saya agak jauh aja. Nah ini coba saya masukkan satu, kalian dengarkan ya. Nah kedengaran. Suaranya kedengaran teman-teman. Ini coba saya netralkan lagi. Aman ya kalau netral. Coba saya masukkan lagi teman-teman ya. Saya matikan. Ya oke teman-teman, kalian sudah melihat ya. Jadi posisi netral, dia di belayer mau RPM berapapun, dia lah settingan awal lah, settingan main wet gitu ya. Tapi begitu persneling masuk, kopling jangan dilepas, kopling masih dipegang saja. Asal persneling sudah masuk, dia mulai deh datang berebet, seperti motor habis bensin ya. Itu dugaan yang dari permesinan. Tetapi saat netral dia kok enak, blayerannya berarti kan karbunya nggak apa-apa, mesinnya sehat. Berarti penyakitnya ada di area kelistrikan ataupun pengapian. Nah di sini teman-teman ya, kan sudah saya lihatkan ya itu tadi proses netral dan proses gigi satu
Itu seterusnya teman-teman, saya coba sampai gigi 6 juga seperti itu. Nah, di sini ada dua kemungkinan teman-teman ya. Jadi video ini bukan saya buat untuk bagaimana cara penyelesaiannya, bukan ya. Tetapi di sini cuma saya tunjukkan dulu. Dan pada waktu eksekusi saya tunjukkan lagi mana part yang harus dibenarkan ya. Itu yang pertama. Dan ini ada dua kemungkinan ya teman-teman ya. Bisa kelistrikan, bisa pengapian ya. Listrik dan pengapian itu berbeda. Dan menurut saya motor ini ada di masalah kelistrikan. Karena apa? Yang pertama, speedo mati total padahal aki sudah baru. Lampu nyalanya nggak beraturan padahal aki baru, masih pakai apa itu, alkalin masih tetap alkalin hijau. Saya lihat kemarin masih tetap. Dan bedanya kalau pengapian dan kelistrikan teman-teman ya, kalau pengapian itu belum ada sentuhan apa-apa, motor hidup saja di blayer berbet. Jadi di blayer ini weng seperti ngelimit. Nah, itu ada di pengapian tanpa adanya masuk persneleng, tanpa adanya tekanan kompresi yang menghasilkan tenaga mekanikal dari kampas kopling. Ya kan, kalau persneleng masuk kan kampas koplingnya ngunci, otomatis jadi tenaga disalurkan ke rasio dan akhirnya ke gigi primer, semuanya sampai ke gear belakang jadi tenaga ya. Itu kalau dari sisi pengapian. Jadi sebelum masuk ada kompresi atau tenaga dorongan mesin, power mesin, dia sudah berebet, itu di pengapian. Tetapi ini saat netral, motor sudah masuk persneleng, baru timbul masalah. Dan itu saya curiga masalahnya ada di kelistrikan. Dan sebenarnya sepele masalahnya teman-teman ya, tapi saya buat dua supaya kalian bisa membedakan berebetnya mesin Ninja, baik dari settingan karbu, baik dari pengapian ataupun dari kelistrikan ya. Dan kebetulan ini berebetnya disebabkan dari kelistrikan, dan saya curiga ada di switch netral. Jadi saat netral dia enak, saat switch netral berubah dia ngetrip, ngefong, kongslet, makanya mengganggu ke area pengapian. Jadi penyakitnya di kelistrikan, larinya ke pengapian. Dan ini kalau dibiarkan terus teman-teman ya, ada part kotak yang di dalam sini. Kalau Ninja RR, kalau Ninja SS ada di depan sini, itu nanti minta ganti teman-teman. Itu namanya CDI, pasti minta ganti. Tetapi saya tunjukkan ini videonya, nggak langsung saya benarkan supaya kalian bisa tahu dan kalian tidak digendungi, tidak dibohongi oleh mekanik yang mengatakan. Dan kebanyakan saya yakin mekanik yang mengalami hal seperti ini pasti kiprok. Nah, karena kenapa kok saya bisa menyampaikan kiprok? Karena kiprok Ninja itu rentan teman-teman. Kiprok Ninja harus ori, karena kalau kiprok Ninja gak ori dan masangnya kurang bener, pengapian yang tidak ada yang dimodif, hancur semuanya. Pasti bilangnya kiprok. Kalau nggak gitu CDI-nya lemah. Padahal masalahnya ini ada di sini. Di sini ada switch netral. Jadi antara netral dan top gear. Nah, di situ nanti kita periksa kabel mana yang ngetrip, kabel mana yang kongslet, dan disitulah masalahnya. Jadi kalau ada masalah seperti ini, jangan serta-merta langsung mau ganti pengapian, baik kiprok, CDI, coil, itu nggak seperti itu. Karena apa? Karena posisi netral, belum ada beban mesin, belum ada kelistrikan yang masuk, dia masih enak. Nah, berarti kan pengapiannya lancar. Ngerti ya maksud saya ya. Begitu ada beban power mesin disalurkan dari persneleng, ada switch ini tadi connect, terkena massa, kan dia isinya plus, terkena massa untuk indikator ke speedometer, dia baru berebet. Jadi masalahnya ada di sini, di switch netral dari motor Ninja kalian. Jadi kalau kalian menemukan masalah seperti ini, jangan panik, kalian coba raba dulu. Kalau di blayer gak enak, itu bisa dari karbu. Kalau di blayer karbunya enak, tetapi di limit tertentu dia berubah-berubah, itu bisa dari pengapian. Dan di saat karbu enak, limit gak berubah-berubah, tapi saat persneleng masuk, motor kalian berebet, fix itu ada di area switch netral yang di bawah atau indikator yang di atas, yang di speedo itu ada ngetrip, sambung atau kongslet. Oke, jadi segini dulu video saya kali ini untuk mereview analisanya. Next saya buat video untuk mengeksekusinya dan kita buktikan bareng-bareng apakah benar itu penyakitnya apa bukan. Oke, saya rasa segini dulu video saya kali ini. Terus dukung channel saya dengan cara like, comment, share, dan juga subscribe. Oke, masih teman-teman.